Halo semuanya, hari ini saya akan coba untuk membahas saham-saham yang memiliki price book to value-nya rendah banget ya. Saham-saham seperti ini yang sangat diminati oleh Loh Keng Hong. Loh Keng Hong adalah seorang yang memiliki visi fundamentalis. Dia akan membeli saham dari dari fundamental sebuah perusahaan dibandingkan dengan harganya gitu. Jadi kalau harganya murah dengan fundamental yang bagus, dia akan beli itu. Dia sangat populer dengan analogi bahwa kita harus membeli saham harga Avanza, padahal mobil itu mobil Lamborghini misalnya, dan menjualnya ketika mobil Avanza itu dihargai sewajarnya, yaitu harga Lamborghini gitu. Oke, langsung aja saya akan coba melihat saham-saham yang diakumulasi oleh Loh Keng Hong ya. Sini ada beberapa sahamnya. Yang pertama itu ada ya GJTL, BMTR, Indi, Petro, PNLF, dan lain-lain. Ini adalah saham-saham yang pernah dimiliki oleh Loh Keng Hong. Kita akan melihat beberapa saham dan menganalisis secara dasarnya aja ya. Kita akan lihat analisis dasarnya. Waduh, internet gue kenapa nih? Kita lihat dari ini aja deh, Panin. Nah, ini salah satu saham yang dimiliki oleh Loh Keng Hong. Kita lihat ya, harga per 5 tahunnya. Nah, memang PNLF ini pernah di harga tinggi, yaitu 470-an rupiah per lembar saham di 5 tahun terakhir. Nah, sekarang harganya cuma 183.000 perak gitu. Nah, kita bisa tahu harga ini harganya murah atau enggak itu dilihat dari key statistiknya, dari PBV-nya dan price earning-nya gitu. Nah, itu as simple as that, kata Loh Keng Hong itu. Kita bisa lihat PBV dan price earning-nya. Nah, dengan market cap 5,86 triliun ya. Ya, cukup menarik sih. Selama seminggu ini dia lagi ada di titik terbawahnya nih. Kita bisa beli nih kalau di sini nih 182. Tapi ada dua kemungkinan, dia bisa amsyong ke bawah, dia bisa juga naik ke atas, ya kan? Tapi dari story setahun terakhir sih sepertinya rekomendasi untuk buy-nya, saya lebih rekomend untuk buy sih, karena kita lihat setahun terakhir dia akan cenderung naik ya. Nah, untuk beberapa hari ini sih saya pikir ada penurunan sedikit karena pemerintah baru saja mengumumkan keberlanjutan dari PPKM ya. Dia akan turun sedikit
kemudian dia naik lagi. Coba kita lihat analisis harganya. Nah, dia itu year to date-nya sampai minus 25%. Itu artinya untuk naik lagi dia harus butuh sekitar 50%, ya kan? Makanya ini memang lagi downtrend. Ini volume shares-nya untuk siapa yang belinya domestik apa foreign-nya belum terlihat ya, karena sekarang masih belum waktunya belum waktunya pasar dibuka gitu. Nah, ini finansialsnya. Kita lihat balance. Nah, ini yang bikin tertarik tuh ini. Jadi dia equity-nya tuh gede banget gitu, sedangkan hutangnya sedikit gitu kan. Perbandingannya sedikit. Jadi ekuitasnya sangat tinggi gitu. Ini sangat menarik sih untuk di buy. Nah, ini beberapa berita yang dimunculkan terkait dengan PNLF. Belum ada berita miring ya, jadi GCG-nya masih bagus gitu. Nah, ya PNLF ini salah satu perusahaan terbuka di bidang sektor keuangan ya. Nah, subsektornya itu asuransi. Dan perusahaan ini juga berdiri sudah lama ya. Jadi kemungkinan establishnya itu, kemungkinan untuk survive-nya itu dia kokoh gitu. Nah, yang lebih menurut saya menarik adalah persentase kepemilikan antara masyarakat dengan PT-nya sendiri gitu. Nah, di sini kita lihat PT Panin Investment Tbk memiliki 62% gitu. Sedangkan masyarakat masih 37%. Itu artinya masih aman untuk kita miliki saham ini. Karena ketika kepemilikan masyarakat yang terlalu besar juga itu bakal riskan juga untuk mengalami ibaratnya peringatan dari bursa gitu. Nah, ini yang paling menarik nih yang akan kita bahas. Earning per share pada kuartal pertama di masa pandemi dia masih membukukan earning per share sebanyak Rp12 dan itu sama dengan tahun 2018 dan sedikit berbeda di tahun 2019 sebelum pandemi. Itu artinya ini perusahaan memang sangat bagus dan sangat bisa memanajemen resiko dan memanage masalah di era pandemi seperti ini gitu. Nah, kalau kita lihat dengan market cap 5,8 triliun, terus kita lihat fundamentalsnya itu sangat raksasa ya. Ini sangat baik sangat baik, dan ini merupakan perusahaan yang sangat susah untuk digoyang ya, atau untuk digoreng gitu, karena market capnya terlalu tinggi gitu. Beda lagi kalau market capnya di bawah 1 triliun. Nah, digoreng dikit bisa naik gitu kan.
Cash flow-nya juga masih sehat dengan net profit 373 miliar ya. Nah, kalau kita lihat yang menarik dari analisis fundamental interest ini, fundamental trust ini Pak Lo Keng Hong biasanya melihat dari price to book value-nya. Dia nggak tertarik kalau price to book value-nya itu di atas 1 gitu. Sangat berat untuk membeli perusahaan dengan price to book value-nya di atas 1 kali gitu kan ya. Nah, ini sangat menarik untuk beliau untuk membeli perusahaan ini karena price to book-nya masih 0,2 gitu. 0,2 itu artinya kalau kita membeli saham ini, kita kemungkinan kita hanya membayar cuma 20% dari harga saham sewajarnya gitu. Jadi diskonnya itu nyampe 80% gitu ya. Nah, itu dia kenapa Lo Keng Hong ini sangat tertarik untuk membeli saham ini. Nah, kalau kita lihat likuiditasnya DER-nya itu rendah banget gitu, masih 17%, itu sangat baik gitu. Kalau kita bandingkan misalnya Gia perusahaan negara yang banyak utangnya nih, kita lihat ya, untuk membandingkan aja memang ada utang yang gede banget gitu kan. Ini dia utangnya minus 573%, itu gede banget, dia nggak bisa bayar karena dia punya pemerintah aja dia bisa survive gitu. Nah, ini juga return on assetnya kita harus pertimbangkan. Nah, kita corporate exit-nya. Ya, sementara ini sih belum ada untuk dipecah-pecah ya. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya. Thanks for watching.